Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Wulansari, NIM 222211110140 dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil dari resum atau review kuliah tamu mata kuliah Farmasi Industri dengan materi R&D sediaan farmasi yang telah dijelaskan atau yang telah dipaparkan oleh Bapak APT Siswanto Tanu Atmojo, SSI, selaku manajer R&D dari PT Interbat Sidoarjo, Jawa Timur. Berikut merupakan hasil dari review saya. Yang pertama yaitu pengembangan obat farmasi. Untuk pengembangan obat farmasi ini yaitu terdapat dua obat, yaitu ada obat baru dan ada obat generik. Nah, untuk obat baru ini pengembangannya yaitu terdiri dari pengembangan zat aktif baru, lalu ada pengembangan dari kombinasi obat baru dengan kombinasi obat lama, lalu terdapat juga pengembangan dari bentuk sediaan obat baru, lalu ada juga pengembangan dari cara pelepasan obat baru, yaitu misalnya pelepasan langsung dapat menjadi pelepasan lepas lambat. Lalu terdapat pengembangan potensi obat baru, yaitu misalnya perbedaan dosis aspirin yang dapat menjadikannya itu beda manfaat. Lalu terdapat juga pengembangan dari rute pemberian obat baru, serta terdapat pengembangan obat generik. Nah, berikut merupakan terdapat skema dari proses obat pengembangan baru atau yang disingkat dengan OPB. Ini saya ambil dari sumber Perka BPOM nomor 16 tahun 2015, yaitu tentang tata laksana dan penilaian obat pengembangan baru. Nah, ini untuk pengembangan obat baru ini diawali dengan penemuan obat baru. Lalu dapat dilakukan skala lab, lalu dapat dilakukan secara skala pilot, lalu dapat dilakukan skala komersial, lalu dapat dilakukan dengan pengembangan proses pembuatan karakterisasi produk. Yang selanjutnya itu dapat dilakukan pengembangan uji klinik, yaitu dari uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, lalu ada uji klinik fase 3, dan yang terakhir yaitu uji klinik fase 4. Selanjutnya yaitu ini merupakan lanjutan dari pengembangan obat baru. Nah, pengembangan obat baru ini yaitu terdiri dari molekular intensitasnya itu baru. Lalu dapat juga dari pharmaceutical-nya ini juga baru, pharmaceutical produk obatnya ini juga baru. Sehingga dapat menghasilkan obat yang inovatif dan produk obat yang inovatif juga. Lalu dapat melakukan improvisasi obat lama menjadi obat baru atau improvisasi pengembangan obat baru. Lalu terdapat juga dari pengembangan obat generik. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan itu terdapat risiko. Nah, risikonya itu terdiri dari risiko yang besar hingga risiko yang ringan. Nah, lalu ini terdapat alur pengembangan proyek obat baru. Nah, untuk pengembangan obat atau persiapan untuk melakukan pengembangan obat baru ini biasanya itu dimulai dari bagian bisnis dan development, masukan dari marketing, business development ini masukan dari marketing, lalu yang didapat dari konsumen, ya seperti dokter atau masyarakat langsung.
Nah, untuk bagian R&D-nya ini juga dapat memberikan masukan, yaitu sebagai pertimbangan pengembangan obat baru tersebut. Nah, lalu untuk dalam proses pengumpulan usulan tersebut itu perlu diperhatikan beberapa hal terkait alat yang ada memadai atau tidaknya, atau kita itu perlu bekerja sama dengan industri lain atau bagaimana. Nah, karena untuk menciptakan obat baru itu memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya, dari R&D ini dapat melakukan pengembangan formulasi dan dapat melakukan pengembangan metode analisis dan dapat melakukan registrasi. Nah, untuk pengembangan formulasi ini dapat dilakukan di bagian produksi industri farmasi. Nah, untuk pengembangan metode analisisnya ini dapat dilakukan di bagian QC industri farmasi. Nah, berikut merupakan alur dari proyek pengembangan. Alur dari proyek pengembangan ini terdiri dari usulan, lalu R&D-nya ini melakukan persiapan dan melakukan pengembangan, lalu yang terakhir ini dapat melakukan registrasi obat baru. Nah, berikut merupakan usulan obat baru. Nah, usulan yang pertama yaitu terdapat obat paten dari obatnya ini, mereknya ini for Sigga, yaitu dari AstraZeneca. Nah, depa depagliflozin propenidol monohidrat itu setara dengan depagliflozin. Nah, barusan yang saya sebutkan ini merupakan kandungan zat aktifnya. Nah, berikutnya ada dua paten AstraZeneca yaitu berlaku di Indonesia dengan nomor IDP 0000298853 dengan klaim produknya itu dapagliflozin dengan batas kadaluarsanya itu 15 Mei 2023. Lalu terdapat IDP 00003505 ini terdapat klaim yaitu bentuk sulfat dan kompleks kristalin dari dapagliflozin. Nah, untuk batas kadaluarsanya ini yaitu 21 Juni 2027. Nah, yang saya sebutkan ini itu merupakan contoh obat Forxiga dari AstraZeneca. Dia itu memiliki dua paten dengan kadaluarsa obatnya ini. Satu patennya ini, salah satu paten obat AstraZeneca ini yaitu batas kadaluarsanya yang tadi saya jelaskan itu yaitu tanggal 15 Mei 2023. Nah, jadi untuk industri lainnya itu dapat melaunchingkan obat Forxiga ini sejak tanggal 15 Mei 2023. Namun, mereka itu masih mengklaim zat aktif yang terkandung pada obat tersebut, yaitu berupa sulfat dan kompleks kristalin. Jadi, kita tuh bisa memakai bahan aktif tersebut setelah izin paten dari zat aktifnya itu tersebut habis. Nah, setelah diketahui semuanya, selanjutnya dapat dilakukan survei lapang. Nah, apakah ada yang ingin beli dari obat kita ini dengan harga jual segitu? Nah, apa itu masih bisa diterima konsumen dengan berapa keuntungan yang dapat didapatkan oleh kita? Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan selanjutnya. Nah, dari pengembangan bisnis dan marketing, yaitu akan mengusulkan ke produksi. Kemudian dari pihak produksi ini akan melakukan forecasting apakah usulan-usulan relevan ini dapat diterima. Lalu CPOB serta fasilitas lalu ada peralatan ini dapat disesuaikan apakah perusahaan ini punya atau tidak. Nah, jika nantinya tidak punya, maka dapat disampaikan ke pengembangan bisnis, yaitu untuk dilakukan
toll manufacturing untuk tidak melakukannya di perusahaan sendiri. Nah, untuk paten dari R&D-nya ini akan melakukan kajian kapan rilis produknya ini supaya tidak menyalahi aturan obat paten. Nah, untuk sourcing dari R&D ini akan menentukan produsen mana yang sesuai dengan estimasi harga, yaitu untuk dapat menentukan harga jual apakah sesuai dengan pangsa pasar. Berikut merupakan cangkupan dari pengembangan obat, yaitu terdiri dari formula. Nah, untuk formula ini, studi formulasi ini harus dicari satu-satu bahan yang akan digunakan. Lalu yang kedua itu proses. Nah, proses ini terdiri dari karakteristik dari produk komparator, yaitu harus mempelajari bagaimana susunan dari obat yang akan kita jadikan komparator. Lalu yang ketiga ini analisis. Nah, analisisnya ini spesifikasi dan metode uji. Yang utamanya di sini itu adalah data di solusi terbanding dari obat komparator dan obat yang akan kita kembangkan. Lalu yang keempat ini yaitu kemasan. Nah, kemasan ini bagaimana memitigasi permasalahan terkait dengan stabilitas. Nah, kemasan ini juga berkaitan dengan pengadaan bahan, alat, dan reagen. Jadi, apakah kita tuh memiliki kebutuhan yang akan digunakan, apakah alat yang kita miliki itu memadai, dan lain-lain. Selanjutnya ini terdapat alur pengembangan produk obat, yaitu dari raw material, lalu dapat melakukan manufacturing, lalu dapat melakukan final product, lalu dapat melakukan product performance, lalu dapat melakukan clinical safety and efficacy. Selanjutnya yaitu terdapat peningkatan skala. Nah, peningkatan skala ini tidak lebih dari 10 kali dari skala sebelumnya. Nah, untuk skala kecil ini merupakan metode analisis tentatif yang tidak perlu divalidasi karena masih bisa terjadi perubahan metode dan lain-lain. Nah, kemudian dapat dilakukan optimasi formula, optimasi formulasi, dan proses. Nah, jika sudah baik, hasilnya itu dapat lanjut ke skala menengah, dapat lanjut ke skala menengah. Nah, untuk produksi dari skala kecil ini, yaitu produksinya itu 1000 botol. Nah, selanjutnya yaitu ke skala menengah. Untuk skala menengah ini, aturan scale up-nya ini tidak lebih dari 10 kali batch yang sebelumnya. Pada skala menengah ini bisa melakukan uji stabilitas sebagian, yaitu untuk bahan-bahan yang kita ketahui sensitif. Nah, lalu kita itu dapat memperhatikan apakah senyawa yang akan kita gunakan ini akan menjadi senyawa marker atau tidak. Nah, ketika menjadi senyawa marker, maka dapat diperlukan proses validasi pembersih alatnya. Kemudian, ketika semuanya itu sudah fix, maka diperlukan validasi metode, analisis, dan evaluasi bahan kemas. Nah, untuk produk pada skala menengah ini terdapat yaitu 10.000 botol. Dapat memproduksi 10.000 botol. Selanjutnya yaitu skala pilot atau produksi. Nah, jika semuanya ini sudah siap, maka bisa dilakukan skala pilot atau produksi. Nah, skala ini adalah skala yang kondisinya sama dengan kondisi produksi pada kenyataannya. Pada kondisi ini perlu dilakukan validasi proses antar 2 hingga 3 batch, kemudian transfer teknologi, uji waktu tunggu, yaitu dalam satu proses manufaktur, misalnya yaitu sirup dari tahap mixing sampai jadi, yaitu tapi tidak langsung di filling. Nah, kita tuh harus tahu berapa lama sediaan jadi ini dapat disimpan selama sebelum di filling. Nah, lalu untuk uji stabilitas in use-nya ini, berapa lama obat ini dapat bertahan setelah kita itu membuka dari wadahnya.
Nah, hal ini itu dapat berguna ketika obat ini dalam proses pengiriman dan uji bio ekuivalen BE. Nah, untuk produk pada skala pilot atau produksi ini dapat menghasilkan yaitu 100.000 botol. Nah, berikut merupakan studi praformulasi. Nah, untuk studi praformulasi ini, yaitu proses karakterisasi sifat fisika kimia, bahan obat, dan studi kompatibilitas obat eksipien. Nah, mengapa ini menjadi penting? Yaitu karena ketika kita ingin melakukan proses pengembangan obatnya itu selanjutnya kita tuh perlu mengetahui terlebih dahulu sifat dari obat dan bahan yang kita pakai atau eksipiennya itu zat aktifnya serta zat tambahannya. Nah, dari hal tersebut itu kita bisa mengetahui secara pasti. Nah, langkah apa yang dapat kita ambil untuk proses formulasi nantinya dan tanpa proses praformulasi, nah kita itu tidak akan tahu bagaimana sifat dari bahan yang akan kita gunakan dan kita akan membuat formula dari suatu obat asal-asalan dan penuh kegagalan. Nah, untuk tujuan dari studi praformulasi ini, yaitu pertama, yaitu dasar rasional formulasinya ini. Nah, mengapa kita tuh harus mengetahui tujuannya itu, yaitu supaya tidak asal-asalan dan tidak mengalami kegagalan pada saat proses pengembangan obat baru tersebut. Nah, untuk dasar rasional formulasi ini, bahan yang dipilih ini harus sesuai dengan sifatnya. Lalu yang kedua yaitu dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Lalu selanjutnya yaitu terdapat sifat fisika dari obat, yaitu pertama yaitu pemeriaannya. Pemeriaannya ini ya harus dilihat terlebih dahulu. Lalu ada ukuran, bentuk, luas permukaan partikel, lalu ada polimorfisme, lalu ada titik lebur, lalu ada kelarutan, lalu ada higroskopisitas, lalu ada densitas dan sifat alir, dan yang terakhir yaitu ukuran, bentuk, dan luas partikel akan mempengaruhi sifat alir di solusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan penampilan warna. Nah, itu akan mempengaruhi proses apa yang harus dilakukan. Nah, pada gambar di samping kanan ini, pada layar ini, yaitu dapat dilihat bahwa partikelnya ini berbeda. Partikelnya ini antara partikel satu sama kedua ini itu berbeda. Nah, itu dapat dilakukan pengukuran partikelnya ini menggunakan particle size analyzer. Nah, untuk bahan aktif yang sama dengan dua ukuran partikel yang berbeda ini, maka akan mempengaruhi volume pelarut yang digunakan untuk membasahinya. Nah, berikut merupakan terdapat diagram, yaitu pengaruh ukuran partikel bahan aktif terhadap profil di solusi. Nah, ini yang bagiannya ini ada persen disolusi sama ada waktunya. Nah, untuk ukuran partikel yang besar akan memberikan profil disolusinya ini yang rendah dibandingkan dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu terdapat polimorfisme. Polimorfisme ini merupakan terdiri dari bentuk kristal, yaitu lebih stabil dibandingkan dengan bentuk amorfnya. Lalu, bentuk kristal ini lebih sulit larut dibandingkan dengan bentuk amorfnya. Lalu, polimorfisme ini akan mempengaruhi stabilitas dan bioavailabilitasnya. Nah, selanjutnya yaitu
titik lebur. Nah, untuk titik lebur ini dapat dilihat dari kemurnian bahannya, bahan obatnya itu, lalu dapat dilakukan pemilihan bahan obatnya itu. Lalu untuk titik lebur ini terdapat eutektik. Nah, eutektik ini bermasalah, yaitu jika dalam bentuk solid. Nah, untuk membatasi ekspien agar bahan itu tidak tercampur, misalnya sediaan ibuprofen itu tidak boleh dilakukan pada suhu terlalu panas. Nah, selanjutnya yaitu kelarutan. Untuk kelarutan ini terdapat bentuk sediaan, lalu ada cairan granulasi, serta disolusi. Selanjutnya yaitu ada hygroskopisitas. Nah, hygroskopis ini merupakan bahan yang akan menyerap air dari lingkungan. Selanjutnya yaitu atur RH agar tidak menyerap air. Lalu efflorescence ini yaitu dalam kondisi RH tertentu akan menyerap air. Namun dalam suhu tertentu itu akan melepaskan air yang telah diserapnya. Serta ada deliquescence. Selanjutnya yaitu ada densitas. Densitas ini dapat dilihat dari sifat alir dari suatu bahannya, dari suatu bahan obatnya, lalu ada lot mesinnya. Untuk mengukur densitasnya ini dilihat dari lot mesinnya. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Nah, untuk sifat kimia dari suatu obat baru yaitu harus struktur dan gugus fungsinya. Lalu konstanta ionisasi pKa-nya, lalu koefisien partisinya, lalu ada isomernya, lalu ada stabilitas fase padat dan dalam larutan, lalu ada pengotor dan senyawa sejenis. Nah, untuk struktur kimia, nah ini merupakan prediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH-nya. Nah, prediksi kerentanan stabilitas. Nah, ini di sini ada struktur kimia dari salicylic acid, sama ada dipenhidramin. Nah, untuk konstanta ionisasi atau pKa, ini merupakan kemampuan senyawa untuk melepaskan proton dalam suatu pelarut dalam kondisi yang setimbang. Nah, senyawa asam ini versus basa. Nah, jika pH sama dengan pKa, maka akan berada dalam bentuk terionkan dengan tidak terionkan, ini yaitu 1:1. Nah, untuk pKa ini tidak bisa menentukan senyawa bersifat asam atau basa. Nah, untuk penerapan pKa ini dapat dilakukan dengan kelarutan sebagai fungsi pH-nya, lalu dapat melakukan penentuan lokasi absorptif obatnya, lalu dapat melakukan pemilihan daparnya, dan dapat melakukan pemilihan pengawetnya. Selanjutnya yaitu pemilihan pengawet. Nah, untuk pemilihan pengawet ini yaitu untuk sediaan peroral ya diberikan yang bersifat asam. Lalu selanjutnya ini pengawet bekerja dalam bentuk yang tidak terionkan. Lalu yaitu kemampuan mendaparnya ini kurang lebih 1, menghasilkan 1. Nah, ini merupakan contoh sediaannya. Nah, untuk contoh sediaannya ini ada cefixim, yaitu untuk suspensi oral. Nah, cefixim ini merupakan contoh sediaan, yaitu untuk suspensi oral, adalah campuran kering cefixim dengan 1 atau lebih pengencer dengan penambah rasa, pengawet, dan bahan pensuspensi yang sesuai. Yang mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120% C16H15N5O7S2 per milnya. Ini larutan terkonstitusi dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, ini untuk sediaan cefixim untuk suspensi oral ini terdapat metil parabennya, lalu ada benzoid asidnya juga, lalu ada propil paraben. Dapat dilihat pada layar PPT saya ini. Selanjutnya yaitu contoh sediaannya itu ada suspensi oral alumina, magnesia, dan simetikon. Alumina, magnesia, dan simetikon oral suspensi ini merupakan suspensi oral alumunia yang magnesia dan simetikon mengandung aluminium hidroksida AlOH3 dan magnesium hidroksida yaitu MgOH2 yang masing-masingnya itu ini.
terdapat metil paraben, juga ada benzoin acidnya, sama ada propil parabennya. Lalu yang ketiga yaitu ada contoh sediaan dari injeksi ranitidin. Nah, injeksi ranitidin ini merupakan larutan steril ranitidin hidroklorida dalam air untuk injeksi yang mengandung ranitidin yaitu C13H22N4O3S yang tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, untuk pH-nya ini antara 6,7 dan 7,3. Nah, berikutnya ini merupakan koefisien partisi. Nah, untuk koefisien partisi ini dapat dilakukan dengan prediksi absorpsi dan dapat dilakukan pengembangan sistem kromatografi. Nah, ini dapat dilihat dari sininya. Ada reserve fase HPLC-nya, yaitu yang pertama yaitu ada metilparaben, etilparaben, dan propilparaben. Ini yang pertama ini metilparaben, yang kedua itu etilparabennya, yang ketiga ini propilparaben. Selanjutnya yaitu isomer. Isomer ini bisa beda dari segi yaitu farmakokinetik, lalu ada farmakologinya, lalu ada toksikologinya. Nah, isomer ini ada isomer yang konstitusional, struktural, lalu ada stereoisomer yang parsial. Nah, untuk stereoisomer yang parsial, yang spasial isomer ini ada diastereoisomer sama enantiomer. Nah, untuk diastereoisomernya ini ada cis atau trans dari cis atau trans isomer, lalu ada konformasinya sama ada rotasinya. Selanjutnya ini ada diagram dari panjang gelombang versus iradiance-nya. Ya, ini merupakan fotolisis ini dapat terjadi jika overlap ini pada spektra. Ya, ini spektra. Spektra absorbansi banding dengan panjang gelombangnya. Ini dapat dilihat dari fotolisisnya ini jika terjadi yaitu overlap pada spektranya. Selanjutnya yaitu terdapat senyawa sejenis dan pengotor. Nah, untuk senyawa sejenis dan pengotor ini, yang pertama yaitu pengotor organik, yaitu terkait dari proses dan obatnya itu. Lalu ada pengotor anorganik, lalu ada residual solventnya. Lalu ada sifat biologinya, yaitu sifat biologinya ini dari klasifikasi BCS dan keamanan terhadap operatornya. Selanjutnya, terdapat tahap pengembangan. Nah, untuk tahap pengembangan ini ada excipient. Excipientnya ini terdiri dari diluent, binders, lubricant, anti-adherens, sama glidan. Terus ada disintegrants juga, ada colorants atau pewarna kayak zat tambahannya itu. Terus ada perasanya, sweeteners, flavoring agentnya. Lalu untuk excipient ini merupakan preservatif, antioksidan, chatting agents, lalu ada surfactants juga atau wetting agents. Lalu untuk selanjutnya itu pH modifiers dan buffers. Lalu ada suspending agents-nya, lalu ada tonicity agents-nya, lalu ada kapsul selnya. Nah, untuk tahap pengembangan ini yaitu terdapat pengawet dan spesifikasi produknya. Untuk pengawet ini, dosis dan keamanannya itu harus dipertanyakan, harus dilakukan kayak uji trial and error-nya itu. Terus dapat diperlukan dalam semua jenis sediaan. Apakah diperlukan dalam semua jenis sediaan pengawet itu? Lalu pengawet ini tingkat efikasi tergantung pada struktur kimianya, kadarnya, sifat fisika kimia produknya, terutama pH, aktivitas airnya. Lalu dapat juga dari jenis dan tingkat kontaminasi mikroba, desain kemasan, serta suhu penyimpanan. Lalu ada spesifikasi dari produknya. Untuk spesifikasi produk ini dapat dilihat dari monografi farmakope, yaitu dari FI
USP sama BP, EP, atau JP, dan farmakope lainnya. Lalu selanjutnya itu karakterisasi produk komparator, yaitu dapat dilihat dari bentuknya, sifat fisiko-kimia dan biologinya, lalu dapat dilihat dari break score-nya, dapat dilihat dari komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif itu jika ada, lalu dapat dilihat dari target populasi pasiennya. Lalu selanjutnya itu ada sediaan pediatrik, yaitu dapat dilihat dari tes masking-nya, lalu dapat dilihat dari bentuk sediaannya, lalu dapat dilihat dari keamanan expiennya, beda apneinya. Lalu ini ada sorbitol, propilen, glikol, laktosa, bensil alkohol, sama etanol. Lalu untuk overage ini ada container overage, manufacturing overage, sama stability overage. Ya, ini untuk mendapatkan takaran yang sesuai yang kita harapkan. Lalu ada inkompatibilitas, yaitu pencampurannya itu 1:1, yaitu DTA atau DSC. Nah, itu munculnya ini puncak baru, penurunan atau hilangnya puncak indikasi adanya interaksi. Selanjutnya yaitu terdapat kemasan sediaan farmasi, yaitu kemasan sediaan farmasi ini terdiri dari bentuknya itu ada blister, strip, botol, saset. Nah, untuk scale up-nya ini dapat geometrik, yang pertama yaitu dapat dilakukan kinetik, dan yang terakhir yaitu dapat dilakukan secara dinamik. Terima kasih, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik salah kata, pengucapan, atau sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.